Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Dan sebenarnya akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-21 dan 22, firman-Nya berkata demikian. Maka kata Yesus, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita. Kebangkitan Kristus, dasar misi rekonsiliasi. Kita semua menyadari dan mempercayai bahwa kebangkitan Kristus menjadi fundamen atas segala hal dalam hidup kita sebagai umat. Apakah itu dalam hubungan dengan iman kita, hubungan dengan pelayanan kita, hubungan dengan apa yang menjadi misi Kristus, itu semua berfondasi, berdasar pada kebangkitan Kristus. Karena semua itu menjadi tidak berguna dan tidak berarti sama sekali ketika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi yang betul di minggu-minggu ini kita masih ada dalam peringatan Paskah bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga itu menjadi dasar bagi pelaksanaan misi Kristen, yaitu misi rekonsiliasi. Nah, kalau kebangkitan Kristus sebagai dasar misi Kristen, apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi alasan kenapa kebangkitan Kristus menjadi dasar misi rekonsiliasi? Ada dua alasan penting yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 19 dan 21, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Terus diulang lagi dalam ayatnya yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dua kali Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya ayat ini bukan hanya sekedar suatu salam kepada murid-murid, tetapi memberikan penegasan bahwa kebangkitan Kristus mendatangkan damai sejahtera. Jadi hal yang pertama, kenapa kebangkitan Kristus dasar misi rekonsiliasi? Karena kebangkitan Kristus itu mendatangkan shalom. Kebangkitan Kristus itu mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera di sini bukan hanya sekedar suatu salam, tapi kita mengalami damai dengan Allah itu. Kita tahu bahwa kita ini adalah musuh Allah, seteru Allah oleh karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus sudah membawa misi damai, merekonsiliasi antara hubungan kita dengan Allah, sehingga kita yang tadinya bermusuhan dengan Allah oleh karena dosa-dosa kita, tetapi melalui salib Kristus dan kebangkitan Kristus, dosa kita sudah ditebus, diselesaikan oleh Kristus. Ketika kita percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus yang kita wujudkan dalam bentuk pertobatan dari dosa-dosa kita, disitulah kita mengalami apa yang namanya peace with God, damai dengan Allah. Dan ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena kalau kita belum damai dengan Allah, bagaimana kita mau minta berkat kepada Allah? Selagi kita masih menjadi musuh Tuhan, bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Tapi ketika kita damai dengan Allah, inilah rekonsiliasi kita dengan Allah. Kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Maka disitulah ada damai sejahtera bagi saudara dan saya, menjadi dasar juga untuk kita bisa peace with men, damai dengan sesama kita. Jadi kebangkitan Kristus menjadi dasar misi rekonsiliasi, karena kebangkitan Kristus itulah yang mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera bagi saudara dan saya.
Kenapa ini mendatangkan damai sejahtera? Karena kita yang tadinya bermusuhan dengan Allah sudah direkonsiliasi oleh kematian Kristus, dan rekonsiliasi itu tidak sia-sia karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat. Selagi kita belum damai dengan Allah, tidak akan mungkin kita bisa damai dengan sesama kita. Hal yang kedua, kenapa kebangkitan Kristus dasar misi rekonsiliasi dalam ayat 21 dan 22, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, setelah kita mengalami damai dengan Allah, baru ada suatu misi tugas untuk saudara dan saya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kristus mengutus kita tidak hanya sekedar mengutus, tapi memberi kita perlengkapan ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di sini kita melihat hal yang kedua, kenapa kebangkitan Kristus menjadi dasar misi rekonsiliasi, karena kebangkitan Kristus menjadi motivasi untuk kita diutus menjadi saksi bagi Kristus. Jadi dasar kebangkitan Kristuslah yang membuat Kristus mengutus kita untuk melaksanakan misi rekonsiliasi itu. Tanpa kebangkitan Kristus tidak mungkin kita akan diutus. Dan itu pun kita sudah mengalami damai dengan Allah dulu lebih dahulu. Kalau kita belum berdamai dengan Allah, bagaimana kita mau diutus untuk menjadi saksi rekonsiliasi itu? Tidak mungkin. Karena itu ketika kita telah mengalami apa yang namanya damai sejahtera Allah itu, baru yang mengikutinya, baru sekarang kita diutus oleh Kristus untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk rekonsiliasi, kita diutus untuk misi rekonsiliasi. Artinya apa? Kita diutus untuk menjadi saksi akan kebangkitan Kristus, menjadi saksi bahwa Kristus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa kita. Sehingga ketika orang mendengar Injil dan Roh Kudus bekerja, dan akhirnya mereka bisa percaya, dan akhirnya mereka mengalami damai juga dengan Allah, mengalami misi rekonsiliasi juga dengan Allah. Jadi kita sebagai umat menyadari bahwa kita ini diutus untuk menjadi saksi, untuk menyampaikan misi rekonsiliasi Allah kepada manusia. Dan kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang sudah diberikan kepada kita, Roh Kudus juga lah yang akan menolong kita. Makanya dalam ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu sebagai perlengkapan, sebagai kuasa untuk kita menjadi saksi rekonsiliasi. Karena kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, sehingga kita diberikan suatu kewenangan. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat ini jangan salah dimengerti. Ayat ini bukan mengatakan bahwa kita diberi kuasa untuk mengampuni dosa orang, bukan. Ayat ini mengatakan, memberitahukan kepada saudara dan saya, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita diberi Tuhan kewenangan ketika orang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita bisa berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Untuk meyakinkan dia bahwa dosanya sudah diampuni atas dasar pertobatannya, atas dasar pengakuan dosanya. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa dosanya tetap ada. Tuhan tidak mengampuni dosanya karena dia tidak mengakui dosanya. Jadi ayat ini tidak dilihat bahwa kita diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Kita ini manusia berdosa, tidak punya hak dan kewenangan untuk mengampuni dosa manusia. Jadi ayat ini harus dipahami. Seperti kalau kita ibadah minggu, ketika umat mengaku dosanya, dan kita berkata sebagai hamba Allah, saya memberitahukan pengampunan dosa kepada kita yang mengaku dosanya sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud ayat 23.
Bukan kita diberi kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Jadi kita pahami bahwa kebangkitan Kristus dasar misi rekonsiliasi, karena kebangkitan Kristus menjadi motivator dalam hidup kita untuk kita diutus menjadi saksi, diutus untuk membawa misi rekonsiliasi itu kepada orang lain. Jadi mari kita sadari bahwa kita punya kewenangan, tanggung jawab membawa misi rekonsiliasi supaya banyak orang juga mengalami rekonsiliasi dengan Allah, dan saudara dan saya lah yang diberi tugas akan hal itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar kami akan kebangkitan Kristus, dasar misi rekonsiliasi. Karena kebangkitan Kristus mendatangkan damai sejahtera. Kebangkitan Kristus itu menjadi motivasi bagi kami untuk diutus menjadi saksi bagi rekonsiliasi itu. Romo yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari